Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Finex, kali ini, halo Sobat Finex, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahma Mustina, Principal Consultant dari Finex, bersama dengan Bagas akan menjadi pembicara dalam Finex Talkshow kali ini yang berjudul Indonesia Resesi Lalu Bagaimana Menyikapi. Berikut profil dari Bagas Adi Wicaksono ya, Magister Ekonomi Unpad, paper presenter research day tahun 2019 dari Kemenko. Lalu penulis esai presenter BUMN Unpad BSD. Uh, Oke, sedikit intro ya tentang resesi ya. Oke, sedikit intro ya. Jadi, resesi ekonomi adalah penurunan tingkat ekonomi negara yang umumnya ditandai dengan minusnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, pada tahun ini, tahun 2020, pada kuartal pertama, Indonesia sudah turun dari standarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%, namun pada kuartal 1 pertumbuhan ekonominya 2,97. Pada kuartal 2 pertumbuhan ekonominya minus 5,32, sudah minus. Jadi kuartal 3 data Juli, Agustus, September ini adalah penentu Indonesia resesi atau tidak. Namun Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengindikasikan Indonesia akan mengalami resesi. Dan proyeksi pertumbuhan ekonomi itu tetap minus namun membaik, yaitu berkisar minus 1,7% sampai 0,6%. Nah, pada kesempatan kali ini Bagas akan menjadi pembicara Finex Talkshow dengan tema judul Indonesia Resesi Lalu Bagaimana Menyikapinya. Silakan Bagas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik ya. Terima kasih atas informasinya dan juga kesempatan serta waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mungkin sedikit sharing ya mengenai bagaimana konsep dasar resesi itu sendiri dalam konteks ilmu ekonomi gitu. Nah, sebenarnya sekarang ini sedang menjadi banyak headline juga ya kalau di Indonesia itu sendiri sedang mengalami apa yang dinamakan dengan resesi ya. Tadi Kak Fahma sudah sedikit memberikan definisi tentang resesi itu sendiri dan juga sebenarnya seberapa penting sih kita dalam memaknai resesi ya, khususnya sebagai orang-orang yang memiliki concern di bidang ilmu ekonomi itu sendiri ya. Nah, mungkin sini saya akan sedikit menjelaskan dengan simpel mungkin ya. Oke. Nah, jadi resesi itu diindikatori atau ditandai dengan berkurangnya aktivitas kegiatan ekonomi. Secara mudahnya, dalam sisi permintaan terjadi pelemahan daya beli. Ya, akibatnya konsumen itu tidak dapat membeli barang dan jasa yang biasa mereka lakukan ketika perekonomian sedang normal. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada menurunnya produk domestik bruto. Seperti itu. Dan juga dari segi penawaran, karena permintaan yang menurun, maka pengusaha ataupun kita biasa sebut dengan rumah tangga produsen, itu kecenderungan untuk memproduksinya itu berkurang. Kenapa? Karena konsumen tidak lagi membutuhkan barang dan jasa tertentu dalam jumlah yang banyak lagi, seperti itu. Jadi wajar ya ketika resesi banyak perusahaan melakukan efisiensi, misalkan dengan mem-PHK karyawan, mengurangi jam kerja, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri ya agar perusahaan itu tetap bisa berjalan seperti itu. Nah itu. Nah secara umum gitu ya,
tadi kan sudah dijelaskan bahwa resesi adalah penurunan kegiatan ekonomi, yang mana ditandai dengan penurunan PDB. Nah, PDB ini kita kan mengetahui kalau PDB itu selalu digunakan oleh kementerian dan lembaga ya, khususnya juga pemerintahan eksekutif untuk dijadikan referensi untuk menentukan kebijakan. Ya, jadi PDB ini seringkali direpresentasikan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi berkurangnya PDB bisa diasumsikan berkurang juga kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Nah, seperti itu ya gampangnya. Nah, lalu bagaimana sih dampak resesi terhadap ekonomi? Ya, di sini saya ingin bagi menjadi 4 hal ya dampaknya ya secara umum. Ada dampak secara makro, secara mikro, secara regional, dan juga secara internasional. Yang pertama itu secara makro. Tentu saja kita mengetahui bahwa indikator makroekonomi itu ada beberapa ya. Kalau di textbook umum itu ada PDB itu sendiri ya sebagai representasi dari nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Itu tentu berkurang. Nah, lalu dalam pengangguran. Nah, pengangguran ini juga menjadi isu karena tadi dari segi penawaran atau rumah tangga produsen berusaha untuk melakukan efisiensi. Akibatnya ada PHK seperti itu. Lalu ketimpangan. Ketimpangan ini juga direpresentasikan melalui rasio Gini ya. Nah, sejak adanya resesi ini, tentu saja ketimpangan semakin bertambah besar karena resesi ini menghantam atau berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai pendapatan seperti itu. Walaupun memang data menunjukkan kalau rasio Gini di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan rasio Gini pada masyarakat pedesaan seperti itu. Dan juga kemiskinan. Ya, kemiskinan di sini saya memiliki data ya. Selama resesi terjadi, ya sebenarnya asumsi resesi itu kan berkurangnya kegiatan ekonomi dan mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau minimal 6 bulan. Ya, tadi data dari Kavamo menunjukkan masih berkontraksi ya, Kak. Jadi masih di bawah 0%, jadi artinya masih negatif gitu ya. Berarti asumsikan kita sedang mengalami resesi seperti itu. Nah, data kemiskinan pun berbicara demikian, ada peningkatan orang miskin itu sebesar 1,63 juta jiwa. Ya, yang artinya bisa disimpulkan usaha pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan selama beberapa tahun terakhir itu menjadi tidak lagi efektif ya, karena dalam beberapa bulan kebelakang ini memang terjadi adanya penambahan banyak orang yang miskin tadi, seperti itu. Nah, lalu secara mikro, ya tadi ya, kalau kita mengetahui dari sisi permintaan ada rumah tangga juga yang terdampak karena bisa menyebabkan melemahnya daya beli. Lalu kita juga harus tahu ya bahwa Indonesia ini sedang mencanangkan atau mewacanakan adanya bonus demografi. Ya, yang artinya di mana usia produktif ini akan menjadi tulang punggung perekonomian di beberapa tahun mendatang. Yang nanti harus disiapkan juga infrastrukturnya dan juga lapangan pekerjaannya seperti itu. Ya. Nah, itu secara mikro dan makro. Lalu secara regional ya. Tentu isu wilayah dan daerah-daerah tidak bisa lepas dalam resesi ekonomi ya. Jadi kita harus bisa menyikapi beberapa hal ya. Seperti saya di sini memiliki datanya gitu ya. Jadi kita semua tahu bahwa yang paling berkontribusi dalam menyumbang PDB itu adalah Pulau Jawa ya. Yaitu dia berkontribusi sebesar 58,55%. Nah, selama tahun 2020 ini ya yang sudah berjalan itu Pulau Jawa itu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 6,7%, begitu ya. Jadi di satu sisi dia mengalami kontribusi yang besar dan juga ketika jatuh kontraksinya juga sangat dalam seperti itu dibandingkan dengan beberapa pulau utama lain seperti Sumatera, Kalimantan, ya, Bali, Maluku, Papua bagian timur sana. Seperti itu.
Nah, lalu juga dari aspek internasional, kita juga tentu mengetahui kalau melemahnya kegiatan ekonomi ini juga diindikasi oleh direspon oleh nilai tukar juga ya. Jadi nilai tukar kita sempat berfluktuasi hingga sempat menyentuh level 15.000, tapi kita bisa rebound lagi ke level 14.000 sekian. Dan juga pasar sekuritas dan saham juga memiliki fluktuasi itu sendiri ya. Jadi dampak resesi ini sebenarnya sistemik gitu ya. Nah, dan saya juga ingin sampaikan gitu, sebenarnya resesi itu adalah hal yang unik gitu ya. Mungkin pada tahun ini Indonesia itu mengalami resesi itu tidak instan penyebabnya, karena dengan berbagai isu ya seperti pandemi COVID-19 ini juga beberapa di-trigger oleh beberapa hal gitu ya. Kita masih mengalami recovery atau pemulihan juga ya, karena banyak infrastruktur yang telah selesai dibangun pada pemerintahan periode sebelumnya, yang harusnya kita bisa ibaratnya lepas landas dengan infrastruktur yang bagus itu. Nah, sedangkan kita malah menghadapi COVID-19 ini gitu ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa atau seharusnya gitu ya, secara normatif bisa memitigasi ya atau mengatasi resesi ekonomi ini seperti itu. Jadi sini saya mungkin pemerintah sudah membuat beberapa paket kebijakan. Nah, di sini secara umum saja ya saya jelaskan. Jadi ada, kalau ditinjau dari instrumen untuk mengatasi resesi itu sendiri dibagi dua. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, dua-dua kebijakan ini itu bersifat ekspansif, atau karena penyebab resesi ini adalah melemahnya daya beli sehingga harga barang dan jasa terdeflasi, maka pemerintah harus meningkatkan jumlah uang beredar yang berada di masyarakat, seperti itu. Nah, kita tahu kalau pemerintah itu mengandalkan belanja ya, belanja yang tentu saja itu berasal dari APBN, APBD ya, dan beberapa instrumen lain seperti obligasi dan lainnya. Nah, kebijakan fiskal itu seperti itu ya. Jadi instrumennya adalah belanja pemerintah. Jadi secepat mungkin anggaran itu harus terserap gitu ya. Yang jadi permasalahan itu adalah birokrasinya. Kita sudah tahu kalau resesi ini, pandemi ini itu menyebabkan mobilitas manusia itu terbatas. Nah, seharusnya stimulus itu bisa lebih optimal terserap seperti itu. Yang agar recovery atau pemulihannya tidak terlalu berlarut-larut ya. Lalu ada kebijakan moneter ekspansif ya, sama tujuannya untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Bisa dengan menurunkan suku bunga ya, agar kalau suku bunga turun otomatis orang-orang akan cenderung untuk mengkonsumsi ya, cenderung untuk meminjam uang di bank untuk modal usaha ya, atau sebagainya. Dan juga Bank Indonesia ya sebagai bank sentral itu bisa meningkatkan likuiditas atau dengan cara menurunkan giro wajib minimum yang mengakibatkan uang beredar lebih banyak ya di masyarakat. Ya, di sini saya mengutip hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya, nah jadi Bank Indonesia itu melakukan beberapa terobosan dalam memitigasi resesi ini ya. Pertama itu Bank Indonesia itu menambahkan likuiditas di perbankan ya sebesar 600 triliun. Bank Indonesia juga berkontribusi mendanai APBN ya melalui pembelian surat berharga negara. Lalu Bank Indonesia juga mendanai ya stimulus UMKM sebesar 44,38 triliun. Nah, yang mana semua kebijakan tadi berujung pada satu ya, meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat seperti itu. Jadi harus terus distimulus ya atau dirangsang seperti itu. Nah, tapi dua kebijakan ini hanya bisa berhasil atau optimal ketika
COVID-19 ini juga diselesaikan secara tuntas ya. Karena pemerintah sangat mengandalkan bagaimana mobilitas manusia ini bisa kembali seperti sedia kala seperti itu. Jadi kalau resesi ini tidak cepat ditanggulangi akan menjadi depresi ya. Kalau teman-teman lihat di Google ya atau buku textbook ekonomi, depresi itu adalah resesi yang telah berjalan selama 1 tahun berturut-turut ya. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. 1,5 tahun. Karena tentu saja nanti kalau di dalam kurvanya itu dia seperti huruf U ya. Jadi turunnya itu langsung ya terjal. Dan nanti di bawah itu dia stagnan dulu, nanti ketika naik juga pelan-pelan gitu ya. Kita inginnya itu seperti huruf V ya. Seperti krisis tahun 2008 ya. Krisis 2008, krisis global ya yang menimpa Amerika Serikat ya, yang memang itu menghantam pasar properti ya. Nah, jadi itu. Oke. Nah, bisa berbicara lagi tentang data di Indonesia ya. Kita tentu mengetahui bahwa menurut lapangan usaha ya, selama 2 kuartal berturut-turut ini itu hanya sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan positif. Sektor lapangan usaha lain seperti industri, pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan retail itu mengalami penurunan ya, bahkan sampai minus ya. Nah, jadi isu yang sama pentingnya juga bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan seperti itu ya. Oh, jadi Dan tadi pertanian yang positif itu data tahun ini atau gimana? Tadi Bagas. data tahun 2020, Kak. Iya, data tahun 2020. Kebetulan saya juga punya penelitian tentang pertanian ya, walaupun bukan skala nasional tapi regional ya. Dan memang pertanian itu menjadi isu yang penting kalau kita ingin survive ya, karena memang Indonesia itu adalah daerah-daerah tertentu ya, adalah lumbung pertanian, jadi kita harus bisa memaksimalkan produksinya seperti itu. Nah, dari segi pengeluaran semuanya itu mengalami kontraksi Kak. Ya, mulai dari konsumsi rumah tangga itu minus 5,5%, konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan, ya, ekspor dan impor juga mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, tapi di saat yang sama pemerintah juga harus meningkatkan belanja pemerintahnya ya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa cepat pulih gitu. Sementara instrumen yang paling penting adalah fiskal tadi. Nah, maka dari itu diterbitkanlah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang membolehkan defisit anggaran lebih dari 3%. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya untuk mencegah orang-orang itu agar tidak banyak ya yang jatuh miskin, makanya uang beredar itu diperbanyak seperti itu. Ya. Kalau mengacu pada BPS ya, setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi itu ada 500.000 orang yang di PHK. Ya. Kita sudah kontraksi berapa persen nih Kak? Pertama itu 2,97 ya. Lalu kita ke minus 5,32 betul ya? Nah berarti sekitar 8% ya. Kita sudah mengalami 8%. Dikalikan saja 8% kali 500.000 ya, sekitar 4 juta orang sudah terdampak gitu ya. Itu baru dari 2,97 ke minus benar. Iya, betul. Nah, jadi itu ya isu yang terpenting juga gitu. Dan juga kita harus paham gitu. Kalau sebenarnya resesi ini bukan hanya instrumen dari rasio antara pendapatan masyarakat yang menurun dan konsumsi dan sebagainya, tapi kita juga harus mengukur biaya peluang ya. Tentu kita mengetahui dalam ekonomi ada namanya opportunity cost ya. Kita juga harus tahu kalau biaya peluangnya berapa sih ya, atau biaya implisitnya berapa yang sudah kita keluarkan gitu untuk karena resesi ini ya, yang harusnya kita bisa pertumbuhan ekonomi tahun lalu itu di kuartal 4 tahun 2019 itu 4,97 harusnya
asumsinya ketika tidak ada pandemi kita bisa sampai 5,3, 5,6 ya. Makanya ketika dibandingkan dengan kuartal 2 pada tahun 2019 kita mengalami kontraksi 10%. Lebih parah lagi ya ketika dibandingkan dengan kuartal 2 pada tahun 2019 gitu. Kalau ingin apple to apple ya. Nah, jadi dan juga beberapa lembaga internasional seperti World Bank itu memprediksi sepanjang tahun rata-rata ekonomi dunia itu negara-negara itu akan stay di minus 1,1. Lalu ADB atau Asian Development Bank itu minus 2,2, lalu IMF itu minus 3%. Ya, jadi ya seperti itu ya keadaannya ya. Kalau kita ingin melihat dampak secara realnya gitu ya. Belum lagi beberapa isu yang tidak kalah penting ya. Di setiap tahun itu muncul atau bertambah 2,9 juta orang usia produktif ya. Nah, ini kan harus difasilitasi dengan pendidikan dan pekerjaan. Nah, maka dari itu pemerintah harusnya bisa memanfaatkan bonus demografi. Ya. Karena orang-orang yang tidak bekerja dan tidak dalam pendidikan itu akan menjadi burden ya atau beban. Beban dalam apa? Beban dalam orang lain dan juga beban dalam negara ya, karena negara harus bisa mengantisipasi hal ini seperti itu. Nah, lalu berbicara tentang nah tadi yang ingin saya simpulkan ya, jadi sebenarnya saya simpulkan menjadi 4 poin ya. Jadi untuk menangkal resesi ini gitu ya, agar minimal kita pada akhir tahun ini kuartal 4 ini bisa ya minimal 0% atau sampai 1% ya. Yang pertama itu kita harus bisa menggenjot konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau teman-teman di sini itu sudah memiliki penghasilan, alangkah baiknya cobalah membeli barang dan jasa dari UMKM, dari produk-produk yang memang buatan dalam negeri. Agar apa? Agar muncul insentif bagi produsen agar bisa memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Nah, seperti itu kan intinya, jadi agar ekonomi itu tidak lagi lesu. Nah, yang kedua, kita harus bisa menjaga laju dan iklim investasi ya, karena tidak dapat dipungkiri kalau Indonesia itu masih memiliki transfer teknologi yang rendah ya. Makanya sedikit spoiler, Omnibus ini kan untuk itu ya, katanya untuk meningkatkan investasi seperti itu, tapi nanti praktisnya apakah betul secara empirisnya? Nah, kita lihat seperti itu ya. Tadi untuk memfasilitasi gimana caranya biar si orang-orang dengan usia produktif ini itu tidak lagi menjadi beban di masa mendatang gitu ya, agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Jadi pemerintah harus menyediakan industri padat karya yang sangat-sangat banyak seperti itu. Karena apa? Di sini saya punya datanya. Kalau mayoritas tenaga kerja di Indonesia itu didominasi oleh orang yang berpendidikan SD. SD itu orang-orang yang lulusan SD dan bekerja itu sebesar 40,51%. Ya, sedangkan yang lulusan universitas hanya kurang dari 10%, yaitu 9,75%. Nah, yang artinya apa? Artinya orang-orang yang mungkin katakanlah tidak beruntung atau mereka tidak memiliki kesempatan ya untuk mengenyam pendidikan, inilah yang harus kita berikan fasilitas ya, industri-industri padat karya yang tentu saja ini harus dibenahi oleh pemerintah gitu ya, dari segi SDM-nya, lalu dari segi infrastrukturnya, dan juga dari birokrasi gitu ya. Yang sering kali diluputkan adalah birokrasi gitu. Bagaimana investasi itu mau masuk kalau birokrasinya itu korup seperti itu ya, atau perizinan itu susah seperti itu. Nah, dan juga pemerintah bisa meningkatkan jumlah wirausahawan baru ya. Data yang saya miliki itu baru 3% rasionya ya. Hanya 3% penduduk Indonesia yang wirausaha. Sedangkan untuk
bisa bersaing dengan negara maju, at least kita membutuhkan rasio 14% wirausahawan dari total populasi ya, atau total penduduk seperti itu. Nah, oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya tadi ya seperti, jadi kita harus bisa mengawal ya untuk pemerintah mengoptimalkan serapan belanja yang ada pada pos-posnya ya. Di sini dari total program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, per 30 September, itu dari 695,2 triliun, baru terserap 56%. Yang paling besar itu untuk UMKM, ya. Dari 123,7 triliun, itu baru terserap, sudah di atas 60% ya. Nah, sedangkan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha itu masih belum maksimal, seperti itu. Nah, jadi karena sudah ada payung hukumnya, kita bisa memperbesar defisit anggaran, ya sudah, gitu ya. Karena memang kita sudah tidak punya instrumen lagi, gitu ya. Kita sudah berhutang juga pada lembaga multilateral internasional, dan memang nanti harapannya kita bisa lebih cepat rebound-nya atau recovery-nya, gitu ya, seperti tahun 2008 ya. Bahkan pada tahun 2018 pun kita tidak terlalu berdampak karena adanya trade war Amerika-China. Nah, yang terakhir ya, ketiga poin yang pertama tadi yang saya ungkapkan tadi, itu yang paling penting yang keempat ya. Nah, yang terakhir itu mengatasi pandemi COVID sampai tuntas. Tentu sekarang pemerintah sangat-sangat mengandalkan vaksin yang sedang diteliti oleh salah satu BUMN kita ya. Dan tentu saja ini akan lebih berdampak lagi ketika kita bisa mempercepat ya dan mendistribusikannya ke mungkin yang pertama tenaga medis yang menjadi garda terdepan ya. Oke, jadi intinya dan yang terakhir ya, kita harus juga berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu dimudahkan dalam menghadapi cobaan ya, khususnya yang berhubungan dengan perekonomian ini ya. Dan tentu kita tidak bisa dipungkiri kalau ya resesi ini ya berdampak sekali gitu ya, terutama bagi tadi yang sudah saya jelaskan, mengurangi kesejahteraan masyarakat dalam hal konsumsi dan pendapatan, seperti itu. Nah, jadi tadi kan kesimpulannya untuk menanggulangi resesi ini, apa tadi namanya, ada 4 ya dari Bagas ya, konsumsi rumah tangga, meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan membeli produk dalam negeri, laju ikut investasi, lalu serapan belanja yang komposisinya pas, gitu ya. Yang keempat, tuntaskan pandemi COVID. Nah, yang kedua, laju iklim investasi. Nah, menurut Fahma gitu, Indonesia memiliki ICOR incremental capital output ratio 6,77 sampai 7 ya. Nah, itu lebih besar ICOR-nya daripada negara-negara lainnya seperti Malaysia, dan negara lainnya itu yang optimal itu 3. Jadi kan ICOR itu gimana? Misalnya kalau Indonesia memiliki nilai ICO 7, berarti kan 7%, jadi 7% investasi Indonesia akan meningkatkan satu output atau PDB ya. Berarti kan itu tidak tidak maksimal ya, tidak maksimal. Jadi menurut Kak Fama itu sebenarnya karena ICOR Indonesia 6,77 berarti investasi Indonesia itu tidak optimum ya, tidak maksimal gitu diserap. Nah, bagaimana menurut Bagas supaya Indonesia itu pas gitu, apa sih namanya, menerapkan investasi di Indonesia? Oke, jadi ya poinnya seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi selain kita harus bisa meningkatkan SDM ya, dan kita juga harus bisa memperbaiki birokrasi, karena kekuatan dari daya tarik kita itu, kalau dari SDM ya, kita mau adu murah nih ya. Sebenarnya Indonesia juga tidak murah-murah banget.
Masih lebih murah Vietnam, Myanmar ya, dengan negara yang memiliki PDB seperti Indonesia gitu. Jadi kalau kita misalkan mau adu murah, sebenarnya kita juga gak murah-murah banget. Ya, tanda kutip. Nah, tapi dukungan yang paling penting adalah birokrasi itu sendiri gitu. Bagaimana investor itu kan kalau kalau misalkan untuk menarik investasi ya, harusnya kita tidak usah pilih-pilih gitu ya, mau dari Cina kayak, mau dari Amerika, mau dari negara manapun, asal katakanlah kalau kamu punya uang, punya teknologi, silakan kemari. Gitu. Asal agreementnya pas ya, agreementnya kan ada agreement ya, maksudnya agreementnya Ya, tidak negara kita gitu. betul. Kan ada beberapa pasal ya, kalau cuma saya belum baca semua. Di Omnibus itu ada pengaturan tentang bagaimana rule of game-nya ya. Bagaimana misalkan kalau ada usaha yang bersifat ekstraktif ya, mengelola sumber daya alam itu bagaimana agar bertemu win-win solution-nya seperti itu ya, misalkan seperti AMDAL-nya atau bagaimana. Nah, jadi birokrasi ya, karena kita memiliki SDM yang bagus pun, infrastruktur yang bagus pun, kalau birokrasinya itu terlalu banyak meja ya, artinya terlalu banyak yang harus dikeluarkan, biaya-biaya administrasi yang tidak perlu ya, bahkan untuk birokrasi yang katakanlah untuk licin dan sebagainya, itu bisa mempersulit investasi yang akan masuk seperti itu ya. Jadi pada dasarnya lagi, kalau misalkan negara manapun, mau Cina ke Amerika, kalau kamu punya uang dan teknologi silakan kemari kayak gitu. Jadi kita tidak pilih-pilih ya. Kalau yang saya tangkap dari pemerintah itu gitu sekarang. Makanya ini mungkin men-trigger atau memicu masyarakat gitu ya. Ada isu-isu pro asing dan sebagainya seperti itu. Oke, itu aja Kak, itu jawaban saya. Jadi birokrasi ini. Menurut Bagas, jadi birokrasi di Indonesia ya, kalau menurut Kak Fama bisa jadi indeks korupsi gitu ya, jadi korupsi Indonesia itu diperbaiki juga atau diperbarui gitu ya. Ya, Karena itu sangat berpengaruh betul. gitu terhadap serapan investasi, sehingga tidak ada outlier investasi yang sehingga investasi tersebut tidak efektif untuk Indonesia sendiri seperti itu ya. Lalu negara Vietnam itu kan sama-sama negara berkembang ya. Jadi kalau apple to apple, Vietnam itu bisa di compare ya sama Indonesia. Nah, Vietnam ini kan dia pada kuartal 3 tersebut tidak minus ya pertumbuhan ekonominya. Dia itu tetap positif. Nah, Vietnam ini dia bisa meningkatkan laju ekspornya. Laju ekspor Vietnam itu di bidang manufaktur dan otomotifnya itu berkurang, namun karena pandemi ini permintaan laptop seperti itu, komputer itu meningkat sehingga ekspor Vietnam meningkat. Nah, menurut Kak Fama itu ekspor Indonesia itu sangatlah bisa dikembangkan karena Indonesia itu kan kaya beragam potensi ya, dari namanya flora faunanya, ya maksudnya ekspor namanya tumbuhannya berbagai macam komoditi di Indonesia. Jadi bisa juga mengembangkan tadi ekspor, karena menurut Fahma itu ekspor Indonesia itu masih kurang dikembangkan sih, karena sedangkan Indonesia itu mempunyai daya jual yang tinggi gitu. Bagaimana menurut? Ya, ini berkaitan dengan tadi ya, kalau dalam teorema ekonomi internasional kita mengenal adanya hukum keunggulan komparatif ya, yang artinya bagaimana kita bisa mengekspor bukan sesuatu barang dan jasa atau komoditas yang kita miliki yang banyak gitu ya, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Tapi bagaimana kita bisa mengekspor itu dengan barang dan jasa yang bisa diproduksi secara lebih efisien. Seperti itu. Misalkan Indonesia mungkin tidak terlalu bagus ya teknologinya. Maka dari itu untuk produksi home appliance seperti TV segala macam, mungkin kita masih hanya merakit buatan Cina atau Jepang. Tapi kita bisa memproduksi katakanlah produk-produk UMKM yang tentu saja itu bisa meningkatkan serapan tenaga kerja lebih banyak. Karena ya balik lagi ya, kita juga harus bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan juga
produk UMKM ini kan unik ya. Artinya dia homemade ya. Dia tidak memiliki ibaratnya bukan industri padat modal ya. Seperti kerajinan khas Jawa Barat ya, yang ada di Bali dan sebagainya. Jadi itu ya, yang harus ditekankan dalam meningkatkan ekspor Indonesia itu adalah industri padat karya dan juga produk-produk UMKM seperti itu. Seperti itu. Bagaimana menurut Iya. Bagas tadi dari sektor lapangan usaha positif di Indonesia itu pertanian. Bagaimana menurut Bagas ekspor pertanian di Indonesia? Oke, kalau dari segi pertanian memang kita mengalami pertumbuhan yang positif ya, walaupun memang dia sempat menjadi apa ya istilahnya itu, kalau dari sebelum di kuartal-kuartal di tahun 2019 mungkin pertanian itu semuanya tidak lebih baik daripada industri dan juga retail. Namun kita bisa melihat ya, ketika resesi ini justru pertanian itu survive ya, atau dia tidak mengalami kontraksi sampai minus ya. Tentu saja isu yang berkembang adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan itu ya. Nah, kalau untuk ekspor di bidang pertanian itu sendiri, kita tentu masih kesulitan ya, Kak, dalam ibaratnya dalam ya mengakomodasi kebutuhan atau pangan dalam negeri itu sendiri ya. Seperti kita masih ada beberapa komoditas itu yang impor. Nah, mungkin untuk ekspor pertanian itu sendiri, kalau saya rasa sekarang masih kurang tepat ya. Maksudnya untuk dijadikan semacam unggulan ya. Karena kita sekarang ini lagi fokusnya bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi rumah tangganya dulu gitu. Nah, apalagi kita tahu kan kalau misalkan sekarang itu kursnya itu lagi tinggi ya, 14.700 atau 800 ya saya lihat. Nah, ketika nilai tukar tinggi kan berarti barang-barang yang kita ekspor kan jadi mahal, ya. Nah, baiknya, kita yang kita ekspor itu kan berarti barang-barangnya ya Yang mereka menjadi beli, mahal ya. ya maksudnya. Ya, nah kita bisa ibaratnya bisa mengefisienkan pertanian dalam negeri dulu, produksinya dikelola dengan sebaik mungkin, baru kita bisa ibaratnya meningkatkan ekspor beberapa komoditas pertanian. Walaupun saya kira untuk tahun ini kita masih disibukkan ya dengan itu mitigasi pandemi dan resesi. Mungkin itu, Pak. Oh iya sih Bagas. Tapi menurut Kak Fama sih, jadi ada beberapa memang sektor pertanian yang bisa diunggulkan di ekspor. Misalnya kayak Bangka Belitung itu ada lada hitam kayak gitu, lada putih ya, lada putih di Bangka Belitung itu sangatlah tinggi ekspornya ke negara lain dan share profitnya itu sangat tinggi sampai beberapa miliar gitu ya. Jadi mungkin Indonesia itu sebenarnya bisa ekspor, tapi mungkin kita perlu concern dari pemerintah untuk pemetaan mana komoditas pertanian perkebunan yang bisa kita ekspor dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan domestik itu kali ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kan yang bisa diekspor gitu. Tidak semuanya. Ya, saya setuju. Lalu ada lagi yang mau disampaikan Bagas? Bagaimana menyikapinya menurut Bagas resesi yang akan datang memang karena hampir 80% akan terjadi resesi ya, memang akan terjadi resesi karena masih minus di kuartal 3 walaupun PDB kuartal 3 itu belum keluar berapa nilainya. Oh iya sih, tapi oke, itu satu ya. Tapi memang kalau kita lihat berbagai lembaga seperti Kementerian Keuangan dan juga seperti Bank Indonesia, mereka melakukan prediksi itu dengan asumsi kondisi makro kita pada awal tahun, ya. Dan juga mungkin karena kondisi ekonomi itu sangat dinamis ya, mungkin di sini saya lihat survei Bank Indonesia itu di kuartal 2 itu sebenarnya hanya minus hanya minus 2 atau 3%. Berapa? Ya, itu kan aktualnya minus 5,32. Aktualnya kan yang terjadi. Namun prediksi-prediksi dari Kementerian Keuangan itu Ibu Sri Mulyani hanya memprediksi hanya terkontraksi sampai minus 2% atau 1%. Nah, kenapa
lebih jauh gitu ya, 5%. Mungkin kuartal 3 ini bisa lebih dalam lagi gitu ya, bisa 6% atau 7%, karena kita tahu gitu. Ketika ya betul yang aktualnya. Karena apa? Karena itu tadi ya, ketika kebijakan untuk PSBB atau meminimalisir mobilitas orang-orang itu tidak konsisten. Yang akibatnya ketika kita beberapa retail sudah buka, beberapa tempat makan sudah buka, itu justru mereka harus mengalami PSBB lagi dan mungkin tidak memiliki cadangan uang yang banyak ya. Jadi mereka sudah babak belur, harus ibaratnya menunda kegiatan usahanya lagi gitu. Berbeda dengan di awal tahun ketika Maret terjadi corona, mereka masih punya ibaratnya cadangan di beberapa bulan sebelumnya, di Januari atau Desember gitu ya. Dan jadi apalagi kuartal 3 ini gitu ya, dengan PSBB yang tidak menentu kapan ditarik ulurnya sebagai itu. Jadi rem daruratnya itu ditarik, lepas, tarik, lepas. Nah mungkin kita akan lebih terjal lagi ya, dan sudah bisa dipastikan hampir resesi. Dan bagaimana menyikapinya ya tadi ya, sesuai yang sudah saya sampaikan, kita juga harus mengukur biaya peluangnya gitu, ongkos sebenarnya dari resesi ini gitu. Dan itu yang harus menjadi perhatian untuk pemerintah, bagaimana bisa memulihkan ekonomi semerata mungkin ya, jangan secepat mungkin. Kalau secepat mungkin bisa jadi ketimpangan dan kemiskinan masih belum diminimalisir ya. Tapi kalau mitigasi itu secara merata, yang artinya seluruh lapisan pendapatan masyarakat itu dibantu ya dengan berbagai bantuan, seperti kita kenal dengan bantuan stimulus UMKM, ada seperti bantuan insentif atau BLT 600.000 per bulan di awal-awal, dan juga kartu prakerja untuk orang-orang yang tidak sedang menempuh pendidikan dan pekerjaan. Nah itu tentu saja bisa sedikit ya mengurangi pelemahan daya beli seperti itu. Jadi intinya praktisnya itu ya. Jadi pemerintah itu menambah jumlah uang beredar sebanyak mungkin agar perekonomian tidak lesu lebih dalam lagi seperti itu. Nah, jadi untuk menyikapinya ya tadi ya, kita jangan berlarut-larut memikirkan resesi. Ya, resesi memang sudah secara empiris ya, memang sudah nature juga ya, karena ya kebetulan aja kita sedang menghadapinya karena adanya virus ini ya, yang katanya 100 tahun sekali ya, mungkin memang seperti itu ininya. Tapi kalau dilihat secara empiris tahun 98 pun kita bisa pulih di atas 1% itu hanya butuh waktu kurang dari setahun ya, karena ya tadi ya ada instrumen peminjaman luar negeri dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan berlarut-larut memaknai resesi, tapi kita harus bisa optimis ya. Kalau kita harus bisa optimis untuk keluar dari pelemahan daya beli dan ekonomi yang lesu ini dengan tadi 4 saran yang telah saya sampaikan. Ya, mungkin itu. Jadi memang resesi itu mengurangi lapangan pekerjaan ya. Bahkan selama pandemi ini banyak mall dan rumah makan yang gulung tikar ya. Itu sektor yang paling terkena dari COVID ini ya. Seperti itu. Betul. Mungkin memang lapangan pekerjaan itu semakin menipis di pandemi ini. Namun kita bisa meningkatkan sektor UMKM ya, anak muda-muda kita seperti ini tuh bisa membuat namanya lapangan pekerjaan baru untuk yang lainnya dengan membuka UMKM seperti itu ya Bagus ya. Nah Betul. mungkin ya jadi jangan ditanggapi resesi itu dengan berlebihan, karena belum depresi ya, karena krisis 19 itu depresi karena 1,5 tahun terjadi resesinya, dan itu banyak melemahkan perekonomian Indonesia. Namun kita di era sekarang itu mungkin bisa menanggapi dan solusi dari resesi ini ya. Lalu ini ada tips dan trik dari Finex ya selama resesi ekonomi di bidang keuangan ya. Jadi yang pertama untuk menyikapi resesi ini itu menjaga sumber penghasilan. Jadi kita itu tetap bertahan dengan pekerjaan yang ada. Walaupun misalnya selama pandemi ini gajinya berkurang, tapi tetap saja bertahan karena kita tidak tahu ya
bertahan hidup atau penghasilan itu bagaikan hidup di tengah hutan rimba. Bila penghasilan Anda kurang untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari, maka Anda bisa membuka bisnis sampingan ya, bisnis sampingan seperti reseller atau berjualan produk lainnya. Lalu kembangkan diri di era resesi ini gitu ya, seperti namanya meningkatkan kualitas kualifikasi dalam pekerjaan atau soft skill yang bisa namanya menghasilkan uang seperti memasak, mengedit video dan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang kedua bayar seluruh utang ya, karena saat resesi ini kita tidak tahu suku bunga hutang itu akan menaik berapa persen gitu ya, dan tidak bisa diprediksi, sehingga bayar seluruh hutang. Lalu rasio hutang yang baik itu 35% dari penghasilan kita. Lalu nomor 3, siapkan dana darurat. Dana darurat itu rata-rata dari pengeluaran namanya kita santai. Misalnya kalau kita punya 6 kali pengeluaran setiap bulan harus disiapkan sebagai dana darurat. Kalau menikah 9 kali pengeluaran, dan menikah punya anak 12 kali pengeluaran dalam bentuk cash sebagian. Dan ya sekian sih. Lalu menanggapi berita ya, ada ya Bagas ya, resesi masyarakat pada berduyun-duyun untuk menabung. Nah, menurut saya selama resesi ini tidak disarankan untuk menabung rupiah ya, karena bisa jadi Indonesia itu terdepresiasi ya, jadi nilai tukar rupiahnya namanya terdepresiasi, sehingga namanya bisa terjadi inflasi. Jadi sebaiknya menyimpan uang dalam bentuk emas yang lebih rigid dengan nilai intrinsik seperti itu. Ya, sekian dari Phoenix. Ada lagi yang Bagas tambahkan? Oke, jadi oh iya, dan juga tadi ya ingin menambahkan juga kalau dalam sebenarnya resesi itu bisa jadi hanya bukan, ibaratnya dia bukan isu yang besarnya gitu ya, karena kita tahu gitu pada tahun-tahun berjalan kita juga memiliki namanya SDGs atau Sustainable Development Goals, dan di situ ada 117 isu yang harus bisa kita selesaikan. Yang paling khusus adalah tentang pendidikan seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kalau menghadapi resesi itu jangan pernah dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi negara besar, karena tentu saja tingkat pendidikannya berbeda dan kualitas SDM juga berbeda seperti itu. Jadi selain resesi juga kita harus bisa menghadapi ya tadi ya, memanfaatkan bonus demografi. Resesi mungkin hanya terjadi 2 kuartal selanjutnya kita bisa positif lagi. Tapi kalau bonus demografi itu selamanya orang hidup dan harus kita bisa fasilitasi ya. Kalau tidak dia akan menjadi beban dan nanti akan menyebabkan ya bisa men-trigger resesi lagi gitu. Walaupun mungkin dalam 2 tahun ke depan mungkin COVID-19 bisa termitigasi karena vaksinnya sudah diproduksi dan sudah didistribusikan. Jadi masih banyak isu-isu besar dan multidimensional yang harus lebih kita diperhatikan ya, dan sebagai mungkin kalau ekonom ya yang memang lekat dengan paper-paper ekonomi itu sudah banyak yang mengasosiasikan dengan isu-isu lain yang lebih besar daripada resesi ini gitu. Jadi ya kita harus bisa membaca lah, intinya membaca lebih banyak lagi, belajar lebih banyak lagi, jangan pernah untuk tidak membaca ya, karena untuk memahami definisi resesi pun kadang-kadang orang masih keliru gitu ya, masih keliru, dan juga ya berbagai hal ya yang mungkin sering menjadi isu juga ya. Kalau kita lihat resesi ini juga menjadi berbagai hal yang meningkatkan meningkatkan suatu ibaratnya clickbait lah ya. Berbagai headline berita sekarang sedang memunculkan kalau ada topik resesi pasti orang baca gitu tanpa paham indikator itu seperti apa gitu. Nah itu kan berarti kurangnya harusnya dibaca lagi dengan sumber yang lebih kredibel lagi. Jadi gitu. Jadi harus bisa meningkatkan literasi ekonomi dan juga paham isu-isu lain selain resesi yang tentu saja nanti bisa menjadi ancaman di tahun-tahun mendatang. Itu Kak. Itu sudah selesai ya. Udah selesai ya, tidak lagi tapi ini bagus ya. Oke, sudah itu.
Oke, sekian talks of finance yang berbicara represi lalu bagaimana menyikapinya. Terima kasih banyak kepada Bagas Adi Wicaksono yang telah menjadi pembicara pada malam ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua dalam penyampaian dan sebagainya. Semoga materi yang talk kali ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Tutup ya.